narasumber, cukup singkat saja. Artinya saya sebagai kepala dinas ini yang harus bertanggung jawab tentang kegiatan tersebut. Jadi ini mengenai OSS. Jadi kata yang harus dimengerti itu mengenai surat izin. Izin ini sekarang Bapak dan Ibu-ibu semua gratis. Tidak ada yang bayar. Kalau ada yang bayar, maksudnya kalau ada yang bayar mau urus izin, lapor sama saya. Cuma persyaratan itu gampang, persyaratan cuma diminta KTP, NPWP. Barangkali ada itu, nanti Pak Kadi narasumber yang jelaskan secara terrinci. Gampang saya urus izin, yang penting ada izin, yang penting ada NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu yang kalau kita sudah pegang nomor induk berusaha, kita akan ke usaha apa, semua bisa. Orang yang di pariwisata bisa, yang mengurus ini izin usaha perdagangan bisa, orang pengiriman barang antar pulau bisa, semua bisa. Ini sekarang online, tidak ada pakai surat menyurat lagi kalau mau kirim barang. Online, makanya itu OSS itu yang perlu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu pengusaha perhatikan apa yang dijelaskan oleh narasumber supaya mengerti. Yang berikutnya juga kalau sudah ada perusahaan, baik perusahaan besar, kecil itu harus ada LKPM yang kemarin mesti bahas itu laporan kinerja penanam modal itu tiap triwulan yang harus dilapor. Itu kan harus melalui online. Semua tidak ada kertas. Saya pengalaman, saya waktu studi tiru di Bandung, itu kantor itu tidak ada lagi kertas. Semua pada online semua. Jadi tidak ada mengandung kertas, ada mengandung catatan apa, tidak ada. Semua online. Jadi kalau kita mengurus izin, kalau ada paspor kita, buka saja. Kalau ada orang mau periksa izin, buka saja paspornya kita. Sudah kelihatan izinnya itu. Tidak ada pakai macam siup dikasih lihat, ini surat keterangan apa dikasih lihat, itu tidak ada semua sekarang ini. Sama semua ini sekarang sistem digital. Kita di kantor saja tidak ada semua OSS. Nanti jelas oleh narasumber. Baru yang berikutnya mungkin ada yang izin untuk wallet. Siapa yang ada wallet sini? Izin wallet ada. Nah, kalau wallet itu Pak, ini untuk sementara kita kan lagi bahas mengenai wallet itu. Izinnya itu yang penting tidak ada tetangga ini ada ini kesepakatan tetangga, tidak masalah itu. Makanya itu wallet itu harus jauh dari tetangga. Sekarang lagi kita bahas itu mengenai izin wallet itu Pak Kadis. Karena izin wallet itu memang agak-agak rumit izinnya itu. Makanya itu saya lagi membahas karena saya pernah mengeluarkan itu mengenai mengeluarkan itu persyaratan izin, tapi mereka di Palu masih mereka bahas mengenai izin wallet itu. Yang penting sekarang ini jalani saja usahanya. Kita tidak akan maksudnya tidak membackup mengenai surat izin itu, tapi yang penting tidak mengganggu tetangga. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan semua peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan seksama, dengan teliti, supaya apa yang tidak mengerti harus ditanyakan kepada narasumber. Baiklah, dengan demikian kalau ada salah atau kekurangan apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis yang sudah memberikan pengantar sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber. Dan juga terima kasih kepada MC yang tadi sudah memandu jalannya acara pembukaan, dan selanjutnya acara ini akan saya pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti BIMTEK
sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko untuk perusahaan BMDN dan UMKM. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu peserta BIMTEK yang juga sempat hadir pada hari ini. Sebelum mungkin kita mendengarkan materi dari narasumber, saya sedikit memperkenalkan narasumber kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Kadis Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Bapak Insinyur Muhammad Idrus MT. Kemudian ada pendamping OSS Bapak Nanang F. Moha dan Bapak Ibu Nurtiansi SE. Sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber, maka sedikit saya memberikan pengantar tentang kegiatan kita hari ini, yakni BIMTEK sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Apa itu OSS RBA? OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang dibagi berdasarkan tingkat risiko. Kemudian ini sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan diatur lebih spesifik lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Jadi perizinan sekarang ini adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian setelah kita mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, maka kita akan diberikan NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini merupakan identitas pelaku usaha. Kemudian dia berlaku sebagai tanda daftar perusahaan yang kemarin TDP, jadi sekarang sudah NIB. Kemudian juga untuk angka pengenal impor API dan akses kepabeanan, ini NIB ini bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Kemudian untuk pelaku usaha kecil UMK, NIB ini dia berfungsi sebagai sertifikat standar SNI. Kemudian juga bisa untuk sertifikat halal. Jadi untuk UMKM ini sudah tidak ada lagi mengurus SNI dan sertifikat halal karena sudah ada sudah di NIB ini, fungsinya NIB. Kemudian karena perizinan sekarang adalah perizinan berusaha berbasis risiko, maka perizinan itu dibagi berdasarkan tingkat risiko, yakni risiko rendah, kemudian risiko sedang dan risiko tinggi. Risiko rendah itu pelaku usaha hanya bisa memperoleh NIB saja, kemudian sudah bisa langsung berusaha, sudah langsung melakukan kegiatan usahanya. Kemudian pelaku usaha dengan risiko sedang, dia memerlukan NIB dan sertifikat standar. Kemudian pelaku usaha yang dengan risiko tinggi memerlukan NIB, kemudian perizinan lain seperti izin lingkungan hidup. Dalam hal ini misalnya AMDAL, ini mungkin berlaku bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan pertambangan karena memerlukan izin lingkungan, kemudian izin lokasi. Mungkin itu saja. Mari selanjutnya kita dengarkan langsung materi dari narasumber. Untuk itu saya